Bismillahirrahmanirrahim. Warrizqu indal qaumi ma bihi intufi'a wa qila la bal ma mulik wa mattubi'a. Warrizqu indal qaumi ma bihi intufi'a. Rezeki menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah perkara yang telah diambil manfaatnya. Wakila, dan dikata satu pendapat, la bal ma mulik wa mattubiha. Tidak satu pendapat mengatakan tidak seperti itu, melainkan rezeki itu adalah apa-apa yang dimiliki, dan pendapat ini wa mattubiha, dan tidak diikuti. Jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya rezeki itu adalah sesuatu yang telah diambil manfaatnya, ya. Jadi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia, pada hewan, ya, pada tumbuhan, semua makhluk, lalu dia dapat mengambil manfaatnya itu dengan perbuatan. Umpamanya kita punya sekarang uang di kantong itu 100.000, kita belum apa-apain itu uang 100.000, berarti itu belum merupakan jadi rezeki, cuma pegangan aja. Tapi kalau uang 100.000 itu terus kita pakai misalkan 20.000 untuk makan, rezeki kita itu adalah yang 20.000. Ya, kita dikasih duit nih umpamanya sama orang 100.000, itu bukan mutlak menjadi rezeki kita dulu. Jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita menerima duit 100.000 itu kita masukin dompet, kita kantongin, itu belum jadi rezeki kita. Tapi begitu kita pakai nanti itu uang 100.000, kita pakai 20.000 buat makan, tuh yang rezeki kita adalah yang 20.000 gitu, ya. Ini kita kalau paham kayak begini tuh enak, ya. Kita jadi tahu rezeki kita tuh berapa sebenarnya, ya. Apalagi kalau kayak kita yang terima bulanan, gajian umpamanya gitu, gaji 5 juta, itu 5 juta itu belum sepenuhnya menjadi rezeki kita. Kalau kita udah pakai itu 5 juta, baru itu rezeki kita. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa-apa yang nggak dapat diambil manfaatnya dengan perbuatan tidaklah termasuk ke dalam rezeki. Kita punya mobil 2, yang kita pakai cuma 1. Nah, mobil yang pertama itulah yang 1 kita pakai itu jadi rezeki kita, gitu. Sedangkan yang lainnya bukan rezeki kita. Ya. Ini kalau kita bisa begini terus nih, mudah-mudahan kita nggak jadi orang yang bakhil atau orang yang pelit. Kalau kita paham ya masalah rezeki. Kalau sekarang kan kita beranggapan, oh uang 100.000 itu uang saya, gitu. Padahal yang diberikan itu memang 100.000, pada secara zahirnya 100.000. Tapi yang jadi makna rezekinya itu, ente pakai berapa ya dari uang 100.000 itu? 10.000 kah buat makan? Itu baru rezeki. Sisanya 90 belum jadi rezeki kita. Makanya orang-orang tua kita kadang-kadang kalau nerima uang atau nerima hadiah gitu ya, ini sebenarnya rezeki siapa nih? Gitu. Dapat beras sekarung 25 kilo. Ini rezeki siapa nih? Kalau kita pakai makan 25 kilo, kita masak banyak benar dalam sehari. Kita pakai makan seperlunya seliter. Nah, sisanya itu berarti bisa jadi ada rezeki orang lain. Itu ada orang kesusahan, oh ya deh kasih seliter, ya. Ada musafir, kasih nih seliter. Maka orang yang memiliki sesuatu dan dia ada kemungkinan buat mengambil manfaat dari apa yang dia dapat, ya, lalu dia kerjain dengan perbuatan, namun dia nggak ngelakuin perbuatan, itu bukanlah rezekinya.
punya uang 100.000 kita nggak apa-apain, taruh aja di dompet, itu bukan rezeki gitu. Bisa jadi itu malah rezeki orang lain. Datang ada orang, kita pegang duit 100, ada orang, Pak minta Pak, kita kasih ke dia jadi rezeki dia. Begitu juga dia nanti kita kasih duit 100.000, dia pakai buat apa ya gitu. Jadi bukan sepenuhnya itu milik kita. Jadi rezeki itu apa yang kita bisa ambil manfaatnya. Kita punya handphone 2 biji gitu ya, yang biasa kita pakai 1, berarti yang 1 itu tuh bukan rezeki kita. Bisa jadi itu yang pertama lah, yang rezeki kita yang sering kita pakai ya, dengan perbuatan, dibarengi dengan perbuatan, itulah rezeki. Jadi setiap orang itu akan disempurnakan rezekinya, dan seseorang nggak akan makan rezeki orang lain, dan orang lain pun nggak akan makan rezeki kita kalau kita pahamnya begitu ya. Kita bagian kita, orang lain bagian orang lain. Dalam satu hadis marfu dari Ibnu Mas'ud disebutkan, Inna ruhal qudsi nafatha fi ru'i lan tamuta nafsun hatta tustakmala rizqaha. Sesungguhnya malaikat Jibril telah melontarkan di dalam hatiku, hatinya Rasulullah, bahwa seseorang itu nggak akan mati hingga disempurnakan rezekinya. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wajmilu fit talabi, dan perbaguslah dalam cara mencari rezeki. Wala yahmilanna ahadakum istibqa'ur rizqi ya. Dan janganlah sampai keterlambatan rezeki itu membawa salah seorang di antara kamu buat mencari dengan jalan maksiat kepada Allah. Ayat lubahu bimaksiatillah, fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala la yunalu ma'indahu illa bita'ati. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan didapatkan kecuali dengan jalan mentaatinya ya. Jadi dalam mencari rezeki itu jangan sampai kita keluar dari koridor Allah ya, dengan yang dicela oleh syariat. Waqila labal mamuli, yang dikatakan pada lafaz qila labal mamuli itu maksudnya bahwa satu pendapat, yakni golongan Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah bilang bahwa rezeki itu bukanlah sesuatu yang diambil manfaatnya, melainkan sesuatu yang dimiliki dia. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah dapat duit 100.000, dia bilang ini bukan rezeki aneh. Nanti kalau udah 100.000 saya pakai 20.000-nya untuk makan, berarti rezeki saya itu 20.000. Tapi kalau kalangan Mu'tazilah enggak. Begitu dia bilang 100.000, berarti ini yang 100.000 itu punya saya. Ya. Jadi nggak dipandang dalam hal rezeki pengambilan manfaat, melainkan kepemilikan kalau orang-orang Mu'tazilah. Baik diambil manfaatnya, mau dipakai itu duit 100.000 atau enggak, yang penting itu punya saya. Itu Mu'tazilah. Nah, pendapat Mu'tazilah ini melazimkan bahwa seseorang itu terkadang nggak disempurnain rezekinya, dan terkadang pula dia memakan rezeki orang lain. Dan orang lain pun terkadang memakan rezekinya dia gitu. Ada barang dia temuin, uang jatuh 50.000, padahal punya temennya 50 dia pegang. Oh nih punya saya gitu. Dimilikin nama dia gitu, ya. Temennya nggak tahu lagi. Nah, padahal itu bukan rezeki. Perkataan pengarang wa matubiyah, dan terakhir itu ada kata-kata matubiyah.
maksudnya bahwa pendapat Mu'tazilah itu nggak diikuti oleh imam-imam mazhab yang lain. Itu imam-imam Syafi'i, ya, Imam Hambali, Imam Hanafi. Karena pendapat kayak itu bisa menimbulkan talazum fi tsubut, yaitu melazimkan pada ketetapan, ya, di setiap yang memiliki pasti punya rezeki. Atau talazum fi nafi, ya, di setiap yang tidak memiliki pasti dia nggak punya rezeki. Nah, jadi kayak begini ini mengandung kerusakan, ya. Talazum fi tsubut menyebabkan Allah itu menjadi marzuk, ya, dikasih rezeki kalau begitu, ya. Karena Allah lah segala sesuatu yang memiliki segala sesuatu. Sedangkan setiap yang memiliki pasti punya rezeki. Lalu talazum fin nafi menyebabkan sekalian binatang nggak punya rezeki dong kalau begitu, karena dia nggak punya apa-apa, gitu. Padahal Allah kasih rezeki ke binatang juga, gitu. Nah, begitu juga para budak, ya, hamba saya, baik yang lelaki maupun yang perempuan. Nah, jadi menurut kalangan sebagian dari ulama Imam Syafi'i, sama sekali tidak ada kepemilikan bagi para budak, baik laki-laki maupun perempuan. Maka sekalian budak juga tidak memiliki rezeki kalau begitu, ya. Ini Mu'tazilah. Fayarzuqullahul halala fa'lama. Maka Allah merezekikan barang yang halal, dan ketahuilah, wa yarzuqul makruha wal muharrama. Dan Allah juga memberikan rezeki yang makruh dan yang haram. Makruh dan haram itu halal, makruh haram itu kan tata caranya aja, gitu. Jadi menurut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal rezeki, segala sesuatu yang telah diambil manfaatnya dengan perbuatan, maka berarti itu adalah rezeki dia, ya, mencakup barang itu mau halal ke, barang itu mau makruh ke, atau barang itu mau haram, ya. Contoh, misalkan rezeki yang halal, kita dapat sedekah nih, sedekah buah-buahan. Nah, lalu buah-buahan itu kita makan, maka jadilah buah-buahan tersebut jadi rezeki yang halal buat kita. Kita dikasih sepiring nasi, kita makan, itu rezeki yang halal. Lalu contoh rezeki yang makruh, kita umpamanya mendapatkan seekor ayam, sepotong ayam, ya, di dalam tempat-tempat yang kotor umpamanya, tempat sampah umpamanya. Lalu ayam itu kita makan, maka jadilah dia itu rezeki yang makruh, ya, orang ada yang punya di tempat sampah, ya. Lalu kita makan, maka itu menjadi sesuatu yang makruh karena dia berada di tempat yang kotor, ya, termasuk barang yang jalalah, gitu ya, berhukum makruh buat kita makan kalau barang makanan yang di tempat kotor. Lalu contoh rezeki yang haram adalah kita mencuri baju, lantas itu baju kita pakai sehari-hari, maka jadilah dia sebagai rezeki yang haram tuh kalau begitu, ya. Jadi ada rezeki yang halal, ada rezeki yang makruh, ada yang rezeki yang haram. Jadi pendeknya, segala yang telah diambil manfaatnya adalah rezeki menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tadi itu kita dapat duit 100.000, sepenuhnya itu bukan rezeki kita. Bisa aja 100.000 itu ada rezeki orang lain yang kita pakai, barulah itu menjadi rezeki kita. Dapat gaji 1 juta, kita pakai 200.000 buat makan. Nah, itu yang rezeki kita adalah yang 200, yang 800.000-nya itu belum tentu jadi rezeki kita, karena kita belum pakai atau kita perbuat sesuatu terhadap itu uang. Kita beri misalkan 200.000 ke orang lain, oh berarti rezeki itu adalah rezeki milik orang lain, ya. Itu kali ya. Wallahu a'lam bishawab.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah.